Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus dan jadi kali ini kita akan mulai membahaskan event. Mungkin ya ini udah mau mendekati ya karena ini eventnya tanggal 31 sudah aku bahas, jadi kemungkinan kita akan mulai membahaskan di event Februari. Nah, tapi kemungkinan ada beberapa event yang akan kutemui, yaitu temanya adalah Valentine. Nah, mari kita lihat di screen ya, atau di layar langsung ya. Ya. Akhir-akhir ini kita lihat ada di IO-nya dari Gaseyama Community. Mari kita akan mulai ngecek dulu apa dari event dari sini. Kalau sekilas ya ini eventnya kayak gini sih. Nah, untuk tempatnya dipakai adalah di Plaza Renon di lantai 3 di area koloni ya. Acara dimulai dari jam 1 seperti itu. Dan mungkin untuk konten event kali ini adalah couple cosplay competition, ada blind dead cosplay, abis itu sama boot merch, merch keren ya, ada merchandise di sana ya, di area sana. Tapi nama tema kali ini adalah Goiga Ochita seperti itu. Jadi ada beberapa untuk aturannya seperti ini, kalian bisa cek ya di informasinya. Lomba couple cosplay competition ini untuk semua jenis kalangan, pasangan, pacaran, untuk pacar orang, what the fuck, suami istri, adik kakak, ATS, cewek-cewek, cowok-cowok, sama bapak, sama ibu, ataupun sama mantan juga boleh. Bro, what the fuck happen? Bebas, terserah kalian mau ngajak siapa. Yang penting berpasangan. Cowok boleh nggak, Min? Boleh, asal nggak cuma di panggung. Nah, jadi ini agak aneh juga sih kalau kayak beromansin. Jadi kayak sama kakak lah, kakak saudara. Cuma ini hubungan macam apa anjir? Cuma itu sih kontennya. Tapi sekilas kayak ini ya nggak ada beda juga sih sama kontennya. Cuma itu sih kita lihat ya. Dari yang kita lihat ya, nih ada rules untuk blinded ya. Yang pertama gini, peserta wajib single atau belum memiliki pasangan. Terus yang kedua, bersikap sopan untuk menghormati pasangan dan panitia. Oke. Terus tidak diperkenakan membawa pasangan pribadi alias tetap sendiri. Habis itu datang yang berikutnya gini. Dilarang memaksakan kontak fisik atau percakapan yang tidak nyaman. Nah, itu yang terjadi. Habis itu mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai. Dan habis itu keputusan panitia bersifat mutlak. Dan untuk alur caranya seperti ini, kalian lihat ya. Peserta melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor peserta. Panitia akan mencocokkan pasangan secara acak. Wah, ya random. Yang benar aja, Cok. Ya benar saja, Cok. Ya gila sih. Tapi mungkin kalau pertama kali ini yang bakal kalian baca di sini ya. Pasangan bertemu pertama kali. Oke. Ini yang kalian sudah lihat ya. Ingat, first meet pertama kali. Jadi berikan waktu selama 30 menit untuk saling mengenal. Nah, yang ngejauhin ngobrol apa? Tapi kemungkinan kalau kalian bisa cek ke YouTube-nya Jensen, itu biasanya kalian bisa ngobrol apapun ya, kalian biar bisa caranya ngobrol kayak grogi atau enggak ribet. Biasanya kalian bisa cek di situ untuk cara berbicara dengan benar. Pasti kalian bisa cek cara edukasinya seperti itu. Kalian nonton video itu sampai habis ya. Nah, berikutnya, tidak boleh membuka identitas media sosial terlebih dahulu. Ya, minimal ya kita ngobrol dari satu sama lain. Setidaknya itu. Oke, paham ya? Di situ, untuk challenge-nya, pasangan mengikuti challenge yang diberikan oleh panitia. Nah, dinilai dari kekompakan, komunikasi, dan chemistry. Ya, chemistry itu perlu banget ya. Terus, untuk penilaian pasangan terbaik adalah panitia memilih pasangan terbaik. Oke, seperti itu. Terus, challenge pemenangnya. Pasangan pemenang akan diberikan uang 100.000. Oke. Pasangan harus menghabiskan uang tersebut bersama di area mall. Oke. Habis itu, waktu berbelanja selama 30 menit. Bebas menentukan apa yang beli. Oke. Harus tetap bersama selama misi berlangsung. Terus sisanya untuk penutupan, pasangan kembali ke area event. Oke. Cerita singkat pengalaman mereka saat date mission. Wih,
Ya seperti itulah, anggap aja nih kayak ya blended yang kalian pernah kunjungin. Kalau saat pertama kali aku pernah ngedate di tahun 2000 berapa ya, 2016 atau 17, dan udah lama banget ya. Jadi ceritanya kalau aku ngedate itu biasanya kan kita saling ngobrol dulu ya setidaknya. Habis itu kita beli apa, biasanya kan ngobrol yang nggak terlalu banyak gitu. Ya kita harus saling mengenal juga sih harusnya. Itu sih kalau dari pengalaman gue kayak gitu sih. Tapi sekarang udah nggak lagi sih. Ya you know lah kenapa. Tapi beberapa dari baca komen kita cek dulu sedikit ya. Nih brandednya daftar di mana, setidaknya nanti akan di samping panggung. Oke. Terus untuk biaya tenan juga dibaca ya guys ya. Bisa CP beberapa. Terus tanya aku ini ada beberapa nih pertanyaan gue nih. Temanku nanya nih, masih bisa daftar ya? Jawabannya bisa. Udah dijelasin sama yang di komen di atas. Terus pre-entry, mau nonton, oke bebas. Ini bare mall. Ini pre-entry karena mall. Gue ingetin sekali lagi ke kalian. Ingat, pre-entry khususnya di area mall. Semua mall kalau mau boleh ikut, ya silakan aja gitu, nggak masalah. Gimana sih orang komen kok kayaknya ada sarang monyet ya tiba-tiba ada TikTok di situ lewat. Ya era. Ya itulah sih kulihat dari sekilas dari informasinya di event Kasiyama. Oke, berikutnya untuk kali ini adalah di IO-nya Nexus Project Group. Nah, jadi seperti ini untuk event yang bakal diadain adalah di eventnya Cupik Games. Seperti itu. Tapi kemungkinan untuk tanggalnya dimulai tanggal 14 ya. Pas pertepatan di hari penting. Nah, untuk tempat lokasinya adalah di Mesa Resto. Ya, seperti itu. Mungkin kita lihat apa yang kita isi dari game tersebut. Kita lihat di sini dulu, kalian akan baca dulu. Nah, ada turnamen dari PS1 ya atau PXX itu dari retro ya, itu metro seperti itu. Ya, udah jelas ya. Tapi karena ini tergantung sama desainnya apa yang kita lihat, tapi mungkin ya nggak terlalu itu paham ya, sama tergantung sama komunitas-komunitas di sana yang khususnya Jemberano. Mereka disarankan untuk apa sih buat ngadain event di sana seperti itu. Kalau mungkin terlalu budgetnya kalian pikir ini nggak seperti itu, tapi ini karena konsepnya mereka tergantung dari anak-anak komunitasnya sana, yaitu Jemberano. Itu yang mereka minta. Apa yang kalian lakukan, apa yang kita harus obrol nih, diskusi satu sama lain seperti itu. Paham ya? Nah, di sini kita lihat dari peraturan turnamen kayak gini. Turnamen 3 ya. Di sini kalau lihat dari format pertandingan ya seperti ini ya. PS1 biasanya di single battle ya seperti itu ya. Ya karakter bebas, utama boleh, yang boleh digunakan. Karakter yang terlarang adalah Gon karena ukuran terlalu kecil dan sulit dipukul oleh banyak karakter. Habis itu dokter, bos kodi seperti itu. Terus ada beberapa yang lain juga udah jelas ya. Tapi untuk kemungkinan match performnya ada di best of 3, bis to best of 5 seperti itu. Ya, udah saja. Nah, habis itu untuk peserta pertandingan ya. Untuk size-nya kalian bisa cek sendiri kayak gini konsepnya ya. Terus memberitahu juri untuk akan dipakai secara rahasia akan jadi konten kritik. Oke, udah ya, udah jelas ya. Nah, aturan khusus untuk cosplay bonus. Karena ini food cosplay, Anda bisa menambahkan poin untuk unit untuk didefini bab. Jika seorang cosplayer bertanding menggunakan karakter yang biasa Jin Kazama atau memakai karakter Jin, dia berhak membeli stage bertanding opsionalnya. Jika di luar itu bisa memilih karakter favorit kecuali di band dari batalya tersebut. Cosplay integrity. Jika kostum aksesoris mengganggu pergerakan tangan saat bermain, tidak ada dispensasi waktu atau pengulang maps. Ya, ini kayaknya sistemnya kayak lebih ke game doang sih seharusnya. Dan kalau di sini kita lihat dari London ya, ini cuma event yang lebih ya fun doang ya setidaknya. Ini kalau mau cosplay silakan aja datang. Tapi kemungkinan kalau kemarin pertama kali ngadain Cosworld itu di Ian Kopi, itu pesertanya banyak. Cuma karena peserta sedikit ya nggak terlalu banyak, ya itu nggak masalah juga sih begitu, karena itu Jemberana guys ya. Kalau di kota lain yang masih banyak itu cuma di Denpasar,
sama Kute, dan terakhir adalah Jimbaran, seperti itu ya. Tapi ini Jimbarannya beda lagi guys ya. Ya, ingat ya. Walaupun di sini kita ada open game dari jam 2, di sini di situ ada retro to metro open registrasi. Habis itu ada Pingu card game dari Nexus, habis itu ada fun gamenya dari Sunshine. Habis itu dari jam 6-nya ada karaoke dan jamming dengan MC dan Mahira. Oke, jadi berdua ya kali ini ya. Oke, so fine. Terus untuk jam setengah 7 ini adalah Cinta Lokasi ya, atau nggak bisa bilang Cilo Battle Games. Ini konsep apa yang mereka bawa? Kita lihat nanti ya. Habis itu Retro to Metro Battlestone. Habis itu Closing Karaoke with your MC adalah Angel. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk price tiketnya kali ini adalah ya segitu aja sih ya. Ya, tapi bayarnya 25.000 ya setidaknya. Tapi itu buat yang anak-anak cemberana yang mereka datang setidaknya itu. Ya, kalau itu worth it ya terserah kalian sih. Kalian menanggapinnya kayak apa yang harus pikirkan dengan kondisi event yang kita lihat ya, dengan saat ini. Cuma perasaan aku udah tahu kondisi yang sekarang kayak gini. Tapi ya tahu sendiri gimana keadaan dana. Tapi ya aku gak bisa mikir apa-apa sejauh ini. Cuma itu aja sih setidaknya. Ya, itu aja ya pembahasan kali ini sekilas yang kulihat dari eventnya tanggal 1 sama 14 Februari. Itu adalah tema Valentine. Setidaknya itu ada liburan ini adalah Februari Valentine. Tapi mungkin kalau ada event lagi, nanti kan event lagi untuk update. Tapi kemudian next video aku bakal update mengenai di event KA, yaitu peserta. Nah, peserta apa yang kita cek? Nanti kita lihat ya bersama-sama nanti. Ya, itu aja pembahasan kali ini. Kali gitu aku akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. See you next time and bye-bye.